Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah kami. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya. Dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung dan berpikir jernih tentang satu fenomena yang mulai mengaburkan makna dakwah, yaitu komersialisasi dakwah. Yakni saat dakwah yang semestinya lillah, yaitu untuk Allah, berubah menjadi lil fulus atau untuk uang. Saat kalimat-kalimat langit dibungkus dalam kemasan branding, saat ustadz bukan lagi pewaris Nabi, tapi brand ambassador spiritual. Lantas, apa definisi dan bentuk komersialisasi dakwah? Komersialisasi dakwah artinya aktivitas dakwah yang dijalankan dengan orientasi keuntungan duniawi, baik dalam bentuk uang, popularitas, jabatan, atau proyek politik. Ia terjadi saat yang pertama, ceramah dipatok dengan tarif paket. Yang kedua, kajian dikomersialisasikan via tiket eksklusif. Dan juga dakwah disponsori oleh produk tertentu. Bahkan disesuaikan pesanannya dengan kepentingan sponsor. Selanjutnya, konten dakwah dibentuk demi algoritma YouTube, bukan demi kebutuhan umat. Akhirnya, dakwah berubah dari menyampaikan kebenaran menjadi menghibur penonton, dari menegur kekeliruan menjadi menyenangkan follower, dari amal ikhlas menjadi proyek karir. Penyebab maraknya komersialisasi dakwah adalah ada beberapa faktor penyebab kenapa fenomena ini merebak. Yang pertama, digitalisasi dan industri konten. Di era digital, semua bisa menjadi konten. Ustadz jadi YouTuber, pengajian jadi podcast, zikir pun diberi latar musik trendy. Tak salah menggunakan media, tapi niat dan formatnya kadang kehilangan substansi. Dakwah berubah menjadi industri spiritual, spiritualismen sebutannya. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pendakwah muda terjebak pada standar popularitas seperti views, likes, dan juga endorse. Mereka mengejar followers, bukan keikhlasan. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man talaba ilman liyujariya bihil ulama, au liyumariya bihi as-sufaha, au liyasrif bihi wujuhan nasi ilaih, adkhalahu Allahun nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi ulama, memperdebatkan orang bodoh, atau menarik perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayul ikhwah, sebagian da'i menjadikan dakwah sebagai satu-satunya mata pencaharian, lalu menjual paket ceramah, tarif khusus, dan eksklusivitas. Tanpa filter hati, dakwah pun berubah arah. Yang selanjutnya, kurangnya tarbiyah dan kepekaan ruhiyah. Banyak da'i muda yang mahir bicara, tapi belum tuntas dalam membina jiwa. Tidak semua ustaz adalah mursyid. Tak semua konten Islami adalah nasihat yang sahih. Dan dampaknya terjadilah komersialisasi dakwah. Apa akibatnya jika dakwah dijalankan demi dunia? Yang pertama, kehilangan keikhlasan. Padahal ikhlas itu ruh dakwah. Tanpa ikhlas, ucapan hanya bunyi kosong. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Yang kedua adalah pesan terkorup oleh pasar. Kebenaran bisa dikompromi demi engagement. Ayat-ayat tajam ditahan, khawatir unfollow. Kritik kepada penguasa diredam, takut kehilangan akses. Maka masyarakat menjadi konsumen agama. Masyarakat bukan lagi mencari hidayah, tapi mencari idola ruhani yang lucu, yang ganteng, dan juga yang trendy. Dakwah jadi selebritas, bukan suluh jiwa. Ilmu menjadi komoditas, bukan lagi cahaya yang menuntun, tapi produk yang bisa dibeli. Sebagaimana Ibnul Jauzi pernah berkata, "Ra'aitu bala'an 'aziman
ubtiliya bihi ba'du ahli ilmi wa huwa mailuhum ila dunya. Lantas ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasul terhadap para pendakwah yang tak ikhlas. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan yang akan diseret ke dalam neraka. Salah satunya adalah orang yang alim, yang belajar dan mengajar bukan karena Allah tetapi agar dipuji. Faqad qila alim, sudah dikatakan engkau adalah orang alim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Lantas Syekh Bakar Abu Zaid pernah berkata, "Ihdhar min ittikhadhi ad-da'wah matiyatan lil mali wasyuhrah fa innaha ibadatun la tijarah." Waspadalah dari menjadikan dakwah sebagai kendaraan untuk mencari harta dan ketenaran. Dakwah adalah ibadah, bukan komoditas. Imam Abu Hazim rahimahullah juga pernah berkata, "Idza ra'aital 'alim yuhibbud dunya fattahimhu 'ala dinih." Jika kamu melihat seorang alim cinta terhadap dunia, maka curigailah agamanya. Ayul ikhwah, lantas bagaimana solusi dan jalan tengah? Tiada lain profesional tapi ikhlas. Ayul ikhwah, apakah da'i tidak boleh menerima bayaran? Jawabannya tentu boleh, tapi dengan niat dan adab yang lurus dan kontrol hati. Jangan minta, tapi jangan pula menolak bila diberi. Jangan komersialisasi materi. Biarkanlah ilmu menjadi berkah, bukan jualan. Jangan sesuaikan pesanan dengan keinginan sponsor. Sesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Imam Abu Hanifah. Beliau berdagang kain tapi menolak menerima bayaran dari fatwa. Jadilah seperti Imam Malik, tidak mudah mengeluarkan fatwa tanpa ilmu dan kesadaran spiritual. Sebagai penutup, marilah kita kembalikan dakwah kepada Allah. Ayo ikhwah, jangan biarkan dakwah kehilangan roh. Jangan izinkan mimbar menjadi panggung. Jangan jadikan ilmu sebagai jualan. Mari kita pulihkan niat, luruskan jalan, dan kembalikan dakwah pada kemurniannya. Dakwah bukanlah konten. Dakwah adalah amanah. Dakwah bukanlah hiburan. Dakwah adalah penerang kegelapan. Qul hadza sabili ud'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku. Aku menyeru kepada Allah dengan ilmu yang jelas, dan aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Surah Yusuf ayat 108. Semoga kita semua menjadi bagian dari para da'i yang ikhlas, profesional dan istiqamah, bukan pendakwah algoritma, tapi pendakwah langit. Wallahul muwafiq ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.